teman-teman. Pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Kanza Aurelia Nabil, dari kelas 10-3, kelompok talenta kedua. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng legenda yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ada yang tahu nggak nih dongeng apa? Oke, saya akan membacakan sebuah dongeng legenda yang berjudul Ade Lumut. Pada suatu hari, ada sebuah kerajaan yang sangat besar yang bernama Kerajaan Kapuruhan. Kerajaan tersebut kemudian terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Raja Erlangga menginginkan dua kerajaan tersebut bersatu kembali. Lalu mereka memutuskan untuk menikahkan Pangeran Panji dari Kerajaan Jenggala dengan Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Namun, ibu tiri yang jahat bagai nenek lampir tidak menginginkan hal itu terjadi. Ia menginginkan putrinya lah, yaitu Dewi Intansari yang menikah dengan Pangeran Panji dengan alasan ingin menguasai dua kerajaan. Akhirnya, ia pun menyuruh penyihir untuk mengurung Dewi Sekartaji di tengah hutan. Lalu, tibalah saatnya saat Pangeran Panji berkunjung ke Kerajaan Kediri. Ia mencari calon istrinya yang bernama Dewi Sekartaji. Namun, ia tak kunjung menemukan calon istrinya itu. Yang ia temukan hanya Putri Intansari, putri dari ibu tiri. Lalu, ibu tiri membujuk Pangeran Panji untuk menikah dengan putrinya. Namun, karena kesetiaan yang begitu besar, Pangeran Panji menolak pernikahan itu. Ia ingin tetap berkelana untuk mencari calon istrinya, yaitu Dewi Sekartaji. Lalu, di sisi lain, Dewi Sekartaji berhasil melepaskan diri. Lalu ia berjalan menyusuri hutan dan menemukan sebuah desa. Di desa itu, dia menemukan sebuah gubuk kecil milik seorang janda yang memiliki 3 anak. Anaknya bernama Kelenting Abang, Kelenting Merah, dan Kelenting Hijau. Lalu, Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anak janda tersebut dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Ia selalu saja disuruh-suruh seperti pembantu oleh ketiga kakaknya itu. Hei Kelenting Kuning, cucikan bajuku. Jangan lupa selendangku juga dicuciin. Baik kak, aku akan mencucikannya. Walaupun diperlakukan dengan tidak baik, Kelenting Kuning tidak pernah marah terhadap 3 kakaknya itu. Di lain tempat, Pangeran Panji masih mencari calon istrinya, namun tidak kunjung bertemu. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Mbok Randa. Pangeran Panji kemudian diangkat menjadi anak dari Mbok Randa. Lalu ia berkata, "Mbok, apakah Mbok bisa mencarikan istri untukku?" "Baik, Ibu bisa mencarikan istri untukmu. Lalu tipumu seperti apa, Pangeran?" "Yang mana saja, apakah Mbok bisa mengadakan sayembara?" "Bisa. Hari ini Mbok akan mulai mengadakan sayembara ya, untuk mencarikan calon istri untukmu." "Baik, Mbok." Akhirnya, sayembara perjodohan itu pun menyebar kemana-mana. Namun, Pangeran Panji merubah namanya menjadi Ade Lumut. Kabar mencari jodoh Ade Lumut sampai di telinga ketiga Kelenting. Kemudian, mereka memakai baju sebagus mungkin, berdandan, dan memakai berbagai perhiasan. Lalu, Kelenting Kuning bertanya kepada kakaknya, "Kak, kakak mau kemana? Kenapa terlihat begitu cantik hari ini?" "Kepo sekali kamu. Cih, kamu itu bajunya masih lusuh, mana mungkin sama dengan kita, iya kan?" "Iya dong." "Memangnya kakak mau kemana sih?" "Kami ini mau pergi ke sayembara pencarian jodoh Ade Lumut. Lihat kan, paras kami begitu menawan, pasti Ade Lumut suka dengan kami." Lalu, Kelenting Kuning pun tertarik dengan sayembara itu.
Ia berpikir bahwa siapa tahu saja Ade Lumut merupakan calon suaminya yang ia cari selama ini. Lalu, Lenting Kuning menawarkan dirinya untuk ikut dengan ketiga kakaknya itu. "Kak, apa aku boleh ikut?" Lalu, ketiga kakaknya itu berkata, "Bajunya begitu lusuh. Tak mungkin ia sama dengan kaumku. Pergi sana cuci baju saja. Lagian wanita sepertimu tidak pantas ikut dengan kami. Yuk, Lenting Abang." Akhirnya, ketiga kelenting itu pun berjalan meninggalkan Lenting Kuning. Lenting Kuning kemudian melanjutkan pekerjaan rumahnya. Ia menggosok baju, mencuci baju, dan melepit baju. Lalu, ibu dari Lenting Kuning datang. "Nak, kenapa kamu tidak ikut dengan ketiga kakakmu?" Lalu Lenting Kuning menjawab, "Aku tidak diperbolehkan, Bu." Lalu ibunya pun segera menyuruh Lenting Kuning untuk langsung ke tepi seberang sungai untuk ikut dengan kakaknya. Lalu ibunya pun menyiapkan baju terbaik untuk Lenting Kuning. Di lain tempat, Kelenting Abang, Kelenting Merah, dan Kelenting Hijau sudah berada di tepi sungai. Namun mereka bingung bagaimana cara mereka untuk sampai ke seberang sana. Padahal tidak terlihat ada perahu yang berlayar. Akhirnya, betapa terkejutnya mereka. Mereka melihat seekor kepiting besar menuju ke arah mereka. "Hei wanita cantik, mau kemana?" "Hah? Kenapa dia bisa berbicara? Apa dia seekor siluman kepiting?" "Hei, jangan seperti itu. Aku adalah Yuyu Kangkang. Aku ini pemuda yang sangat tampan, tapi aku bisa berubah menjadi kepiting. Gimana, keren kan?" "Keren bagaimana? Cih, tidak begitu terlihat keren." Lalu Yuyu Kangkang berkata, "Pasti kalian ingin menunjukkan ke seberang sana untuk menemui sayembara pencarian jodoh Ade dan Lumut." Lalu kelenting tersebut dengan kompak menjawab, "Iya, benar, kami ingin menuju ke seberang tepi sana." Lalu Yuyu Kangkang menawarkan, "Bagaimana kalau aku membantu kalian? Tapi dengan satu syarat, kalian harus menciumku sekali. Lalu aku akan mengantarkan kalian sampai tepi sungai sana." Dengan cepat, ketiga kelenting itu mengiyakan syarat-syaratnya. Lalu dengan satu persatu, mereka menuju tepi sungai seberang dengan cara mencium Yuyu Kangkang. Namun, saat mereka tiba di kediaman Ade Lumut, Ade Lumut dengan tegas menolak mereka. "Tidak, aku tidak ingin menjadi suami seperti kalian. Aku tidak ingin menjadi suami kalian karena kalian telah mencium Yuyu Kangkang, benar kan?" Betapa terkejutnya mereka. Ternyata Ade Lumut sudah mengetahui bahwa mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Akhirnya, mereka pun pergi dari kediaman Ade Lumut dengan rasa kecewa. Di lain tempat, Lenting Kuning masih mencari cara bagaimana caranya untuk mencapai tepi sungai sana. Sementara tidak terlihat perahu maupun jembatan. Akhirnya, seperti yang dialami kakaknya tadi, ia bertemu dengan seekor kepiting yang sangat besar. "Hei, gadis cantik berpakaian kuning. Hah? Siapa kau? Kenapa kau bisa berbicara?" "Ah, malas sekali. Aku harus menjelaskan ini berulang kali. Yang intinya, apakah kau ingin menuju tepi sana?" "Iya, aku ingin menuju tepi sana. Apa kau bisa membantuku?" "Bisa, aku bisa membantumu. Tapi dengan satu syarat. Kau harus menciumku. Mau gak?" Dengan tegas, Lenting Kuning menolaknya. Namun, ia berpikir, bagaimana caranya agar aku bisa sampai di tepi sungai sana tanpa harus mencium kepiting ini. Lalu, karena kecerdasannya, Lenting Kuning menemukan sebuah ide. "Baik, bagaimana ketika aku menciumku, kau harus menutup mata. Mau nggak?" Lalu Yuyu Kangkang tadinya ragu, tapi karena tawaran itu, ya sudahlah, dia mau saja. Akhirnya, Lenting Kuning menjalankan rencananya. "Baik, kau tutup mata ya. 1, 2, 3.
Dan ternyata Kelenteng Kuning tidak mencium Yuyu Kangkang, melainkan menempelkan tangannya di pipi Yuyu Kangkang. Karena Yuyu Kangkang telah mengira Kelenteng Kuning sudah menciumnya, akhirnya dia pun bersedia untuk mengantarkan Kelenteng Kuning menuju tepi seberang sana. Lalu, saat sampai di tepi sungai, Kelenteng Kuning berterima kasih dan bertanya sama kepiting tersebut. "Siapa namamu?" "Namaku Yuyu Kangkang." "Wah, nama yang sangat bagus. Terima kasih ya telah membantuku. Aku pamit ya. Dadah." Akhirnya, Kelenteng Kuning pun berjalan menuju kediaman Andane Lumut. Betapa terkejutnya ia. Yang ia temukan adalah Pangeran Panji dari Kerajaan Jenggala. Pangeran Panji pun mengetahui bahwa Kelenteng Kuning adalah Dewi Sekartaji yang ia cari selama ini. "Pangeran Panji, ini benar kau? Dewi Sekartaji, kemana saja kau? Aku selalu mencarimu, tapi kau tidak kunjung aku temukan." Akhirnya, mereka pun berpelukan dan memutuskan untuk menikah. Mereka pun akhirnya tinggal di Kerajaan Kediri bersama Boranda. Cerita pun akhirnya tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.